Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dikdo Santoso, Magister Pendidikan, Kepala SMA Negeri 2 Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 2 Sidoarjo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, senang, dan bahagia. Salawat serta salam tidak lupa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ucapan terima kasih kembali kami haturkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata yang akan saya lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, di sini saya izin menyampaikan apa yang saya dapat, saya sharingkan, semoga bisa kita ambil pelajarannya, kemudian kita bisa terapkan di lingkungan sekolah kita tercinta ini, sehingga lingkungan sekolah kita, murid-murid kita bisa jadi lebih baik lagi. Begitu nih Bapak Ibu, saya bukan berniat untuk menggurui, hanya sekedar sharing saja. Mohon izin ya Pak, saya mulai pemaparan materinya. Sebelum menyangkut ke budaya positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali mengingat, memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini, tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah menuntun segala kodrat anak yang ada pada diri anak, pada diri murid, agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah ini, titik beratnya itu adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan pada diri murid. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun, bukan menuntut ya Bapak Ibu, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi tujuan titik beratnya kita sebagai guru itu adalah menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat dan kekuatan yang ada di diri murid, bukan menuntut seperti apa yang kita kehendaki, gitu Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, menuntun sesuai dengan kodrat anak. Jadi pada diri anak itu kan ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ketika kita mendidik, melakukan pengembangan kodrat kekuatan murid tadi, ya harus sesuai dengan tuntutan alam sekitar, lingkungan sekitar, kemudian dengan tuntutan zaman. Jadi tidak bisa kita samakan apa yang kita dapat ketika dulu kita duduk di bangku sekolah dengan apa yang akan kita lakukan ke murid kita sekarang. Itu zamannya sudah berbeda Bapak Ibu. Nah, ini disadari oleh Ki Hajar Dewantara bahwa konsep yang seperti ini lama-kelamaan semakin hilang. Jadi yang ada pada lingkungan sekolah saat ini itu kebanyakan adalah hanya menuntut
menuntut siswa untuk jadi lebih baik dan lebih baik, tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, begitu. Nah, jadi di sini kita coba mereview kembali apa sih yang sudah kita lakukan ke murid kita, apakah sudah sesuai dengan filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantoro tadi, begitu ya. Nah, kalau misalkan kita ibaratkan guru ini sebagai seorang petani, nah sebagai petani kan pasti punya peranan penting untuk menjaga atau menjadikan tanaman yang ditanam itu tumbuh subur. Nah, sehingga untuk memastikan itu berarti harus memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman tadi itu tanah yang cocok, tanah yang subur. Kalau kita kembalikan lagi kita sebagai guru, nah berarti kalau petani itu adalah kita, tanaman itu adalah murid kita, kemudian tanah itu diumpamakan sebagai lingkungan sekolah ini, berarti guru itu supaya murid-muridnya berkualitas, berarti juga harus mengusahakan agar lingkungan sekolahnya itu lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang aman, nyaman, kemudian bisa menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita menuntut murid untuk berkembang, murid untuk maju, berarti kita harus review dulu lingkungan sekolahnya mendukung tidak. Sama dengan petani tadi, ketika mengharapkan tanamannya tumbuh subur, ya tanahnya dipastikan dulu cocok atau tidak, gitu. Nah, sebagai seorang guru, salah satu tanggung jawab kita adalah menciptakan suasana lingkungan yang positif itu dari semua warga sekolah. Jadi warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, itu bisa membentuk lingkungan sekolah yang positif. Dari lingkungan sekolah yang positif itu, nanti murid akan punya kebiasaan baik. Jika kebiasaan baik ini terus-menerus dilakukan, maka akan menjadi karakter yang baik di diri murid. Nah, dari karakter-karakter yang baik inilah nanti akan tertanam budaya positif yang kita harapkan ada di sekolah ini. Terkait dengan budaya positif tadi, yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan atau mengintegrasikan budaya positif tadi di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menerapkan disiplin positif pada murid. Yang kedua, yaitu memahami motivasi perilaku manusia. Yang dimaksud di sini berarti perilakunya warga sekolah, baik guru maupun murid. Kemudian kita harus memahami posisi kontrolnya kita sebagai seorang guru itu harus seperti apa. Yang keempat yaitu kita harus menyusun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang melibatkan semua warga sekolah. Dan yang terakhir, kita harus berusaha menerapkan segitiga restitusi ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Begitu. Kita coba kulik lebih dalam satu persatu ya Bapak Ibu. Pertama, untuk yang pertama tadi terkait dengan penerapan disiplin positif pada murid. Nah, disiplin itu kan berarti kalau kita tinjau definisinya, disiplin itu kan berarti belajar untuk mengontrol diri supaya kita
atau individu itu bisa mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi disiplin itu harus ada pada masing-masing atau internal dulu. Ketika kita menuntut disiplin positif pada murid, berarti kita sendiri sebagai seorang pendidik juga harus punya disiplin positif itu pada diri kita. Jadi tuntutannya diri kita dulu. Nah, beberapa contoh nilai kebajikan universal yang disepakati sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, tapi saya ambil beberapa saja. Ada kebersihan, percaya diri, kejujuran, tanggung jawab, tenggang rasa, gotong royong, peduli, kreatif, keteraturan, dan mandiri. Ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita buat sebagai dasar dalam menyusun disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu, dari contoh nilai-nilai kebajikan yang sudah saya paparkan tadi, nah ternyata di sekolah kita itu sebenarnya disiplin positif yang menuju ke penerapan nilai kebajikan ini itu sudah kita lakukan. Nah, beberapa video yang sempat saya ambil terkait dengan penerapan nilai disiplin positif di sekolah itu antara lain seperti yang akan saya tampilkan di slide ini.
Masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Nah, demikian Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif yang ada di sekolah ini dan perlu kita diskusikan bersama, kita sharingkan bersama kira-kira apa yang masih perlu kita kembangkan, apa yang perlu ditingkatkan, atau ada yang perlu kita hilangkan. Nah, itu harus ada diskusi bersama antar warga sekolah, begitu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan cara yang kedua, yaitu kita harus memahami motivasi perilaku pada diri manusia, pada diri kita sendiri. Jadi pada dasarnya seorang manusia itu melakukan suatu tindakan itu karena ada 3 motif. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Saya yakin ini sebenarnya sudah kita ketahui, tapi kita belum memahami dengan betul gitu ya Bapak Ibu. Nah, motivasi-motivasi ini juga ada pada diri murid kita. Jadi ketika murid kita melakukan suatu tindakan, baik itu positif maupun negatif, nah sebenarnya itu didasari oleh 3 motif ini. Motif yang pertama dan motif yang kedua itu adalah motivasi eksternal yang berasal dari lingkungan, berasal dari orang sekitar. Sedangkan motivasi yang ketiga itu adalah motivasi internal. Nah, sebagai seorang guru ketika menghadapi murid itu perlu dihindari terlalu banyak memberi hukuman atau terlalu berlebihan memberi penghargaan. Misalkan selalu diberi penghargaan terus-menerus atau selalu diberi hukuman terus-menerus untuk tindakan positif maupun negatif. Nah, itu bisa membuat motivasi internal pada diri siswa itu kurang bisa berkembang. Nah, jadi seharusnya kita itu sebagai seorang pendidik harus bisa mengembangkan motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu. Kita harus bisa mempersuasi murid kita untuk melakukan tindakan itu berdasarkan motivasi yang ini, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu memang tidak mudah, tapi harus terus kita usahakan, gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, langkah yang ketiga, ketika kita mau menerapkan budaya positif, kita harus cek dulu posisi kita, bagaimana kita menempatkan diri ketika mengontrol perilaku murid. Nah, secara teori, posisi kontrol seorang guru itu ada 5 macam. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, seperti apa masing-masing posisi kontrol ini? Mari kita simak dulu. Nah, kalau misalkan kita menempatkan diri sebagai seorang penghukum, begitu ya Bapak Ibu, maka hukuman yang kita berikan itu bisa berupa
hukuman fisik maupun hukuman verbal. Contoh hukuman verbal adalah kalimat-kalimat yang secara tidak sadar sering dikeluarkan. Misalkan kita memerintah atau memberikan pernyataan dengan nada yang tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya disertai dengan gerakan-gerakan tangan yang menunjuk murid atau dengan mimik wajah yang menakutkan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang dihasilkan pada diri murid? Kemungkinan murid ketika kita menempatkan diri sebagai seorang penghukum, murid itu akan marah atau dendam dan akan bersifat lebih agresif, begitu Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu terkait dengan kita menjadikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Maksudnya di sini adalah kita membuat orang lain atau murid itu merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri dengan apa? Dengan kalimat-kalimat atau tindakan yang mengacu ke arah pembuat rasa bersalah tadi. Misalkan kalimat yang yang secara tidak sadar kita keluarkan atau kita ucapkan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, semacam itu. Biasanya kan ada kalimat-kalimat itu yang kita sampaikan kepada murid. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Ada positif, ada negatifnya. Karena nanti ketika posisi ini terus-menerus kita lakukan, hasilnya adalah murid itu akan terus merasa bersalah. Kemudian merasa bersalahnya itu karena menganggap dirinya itu sudah mengecewakan bapak atau ibu guru, begitu. Jadi murid itu akan merasa rendah diri. Nah, ini yang tidak baik, Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai seorang teman. Ketika kita menempatkan diri sebagai seorang teman, maka kita itu akan mengontrol murid secara persuasi. Tidak dengan menuntut, tapi dengan kalimat-kalimat persuasi. Contohnya, ayolah bantu demi ibu ya, semacam itu. Ayo ingat tidak dengan bantuan ibu selama ini. Nah, semacam itu. Jadi posisinya itu bicaranya ya seperti dengan teman. Nah, ini ada positif, ada negatifnya. Hasil yang akan didapat ketika kita menempatkan diri kita sebagai teman itu adalah murid akan merasa senang. Iya, positif. Muridnya akan senang, muridnya akan akrab dengan kita. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu murid itu akan bergantung kepada kita. Nah, sisi negatif yang lain, murid itu hanya akan akrab, senang, dan bergantung pada salah satu guru saja yang menurut mereka asik diajak teman, asik diajak sebagai teman, begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang negatifnya. Kemudian posisi yang keempat yaitu posisi sebagai seorang pemantau. Nah, ketika sebagai pemantau, maka yang guru lakukan segala tindakannya itu berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Contoh kalimat-kalimatnya ketika kita menghadapi tindakan murid, kita biasanya mengeluarkan kalimat gini. Peraturannya gimana nak? Aturan seragam di sekolah ini gimana? Ayo, konsekuensinya, sanksinya kalau kamu melanggar peraturan ini bagaimana? Berapa poin yang akan didapat? Berapa poin pelanggaran yang sudah kamu kumpulkan? Nah, jadi semua tindakan itu akan dikaitkan dengan peraturan dan konsekuensi. Atau istilah lain adalah terkait dengan tata tertibnya sekolah. Ini sebenarnya baik Bapak Ibu. Dengan kita menempatkan diri sebagai pemantau, maka murid itu akan memahami segala konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kalau dia melanggar peraturan, berarti ya dia harus menerima konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Nah, konsekuensi ini itu disepakati lebih dulu. Jadi sudah ada peraturan, sudah ada konsekuensi, sudah dibuat lebih dulu. Jadi ketika ada murid melakukan
tindakan yang melanggar peraturan itu, maka tinggal diambil konsekuensimu ini nah. Konsekuensimu ini nah gitu. Jadi murid itu sudah tidak ada istilah diskusi melobi gitu enggak, karena konsekuensi sudah disusun sebelumnya. Ini posisi sebagai seorang pemantau. Posisi yang kelima, Bapak Ibu, ketika kita menempatkan diri sebagai pengontrol tindakan murid, yang paling ideal itu adalah posisi yang kelima ini, posisi sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena ketika kita menempatkan diri sebagai seorang manajer, kita akan membuat sesuatu itu bersama murid. Jadi segala sesuatunya itu didiskusikan. Ketika murid melakukan suatu pelanggaran atau tindakan yang melanggar, maka guru akan mempersilahkan murid itu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika ada tindakan tertentu yang melanggar peraturan, murid itu tidak serta-merta diberi konsekuensi, tapi diajak diskusi dulu. Kira-kira apa sih yang kamu lakukan? Kira-kira menurutmu tindakanmu salah enggak? Nah, kalau misalkan salah, apa yang kira-kira akan kamu lakukan untuk memperbaikinya gitu. Jadi diajak diskusi Bapak Ibu, tidak langsung menghakimi gitu, tidak. Tapi diajak diskusi supaya murid itu bisa mandiri menemukan solusi. Dia harus bertanggung jawab dengan tindakan yang seperti apa untuk menebus pelanggaran yang sudah dia buat, begitu Bapak Ibu. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga ketika murid bisa mengatur, mengontrol dirinya sendiri, mencari solusi atas tindakannya, maka murid itu akan berhasil membuat identitas positif pada dirinya gitu. Jadi murid itu akan secara mandiri bernalar dari tindakan dia yang seperti ini, dia harus seperti ini untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, kita mengarahkan ke situ, kita menuntun ke situ. Maka dari itu saya sebut posisi kontrol guru sebagai seorang manajer itu yang paling ideal untuk kita lakukan. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu ya, akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita terkait dengan permasalahan di dunia pendidikan. Ketika guru melakukan tindakan tertentu, orang tua tidak setuju. Ketika guru memberikan hukuman tertentu, orang tua marah. Ketika guru memberikan hukuman tertentu, murid melakukan tindakan yang lebih agresif. Nah, ini sebenarnya kalau kita amati lebih dalam, itu terkait dengan bagaimana memposisikan diri sebagai seorang guru. Itu kalau menurut saya ya, ini terkait dengan 5 posisi kontrol tadi. Seandainya ketika ada suatu tindakan itu guru menempatkan posisi sebagai seorang manajer, segala sesuatunya didiskusikan dengan baik, itu tentu tidak akan menimbulkan permasalahan yang pelik, begitu ya Bapak Ibu. Tapi memang sulit. Saya rasakan juga sulit Bapak Ibu ketika menghadapi suatu permasalahan di kelas saja. Kadang-kala emosi itu yang mengatur kita, yang menguasai kita. Ya, akhirnya pemikiran-pemikiran logis itu tidak bisa keluar. Yang menguasai itu emosinya, gitu. Nah, ini juga yang harus kita kontrol pada diri kita sendiri, gitu. Jadi kita tidak hanya menuntut murid, tapi kita juga mengontrol diri kita, menempatkan diri kita di posisi kontrol yang paling ideal, yaitu sebagai seorang manajer. Ibu, untuk lebih memahami bagaimana sih posisi kontrol seorang guru dalam menyikapi permasalahannya murid, nah ini saya tampilkan video. Permasalahannya adalah anak datang terlambat ke sekolah. Kemudian dari satu masalah itu kita bisa tinjau dari 5 posisi kontrol guru ketika menghadapi anak tersebut. Nah ini videonya, bisa disimak bersama.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, demikian ya Bapak Ibu, salah satu contoh 5 posisi kontrol ketika menghadapi satu permasalahan murid yang datang terlambat. Nah, dari situ saja kita sudah bisa cek cara kita menghadapi suatu permasalahan itu bisa berbeda-beda tergantung bagaimana kita menempatkan diri. Nah, semoga dengan informasi yang saya sampaikan ini kita bisa memperbaiki diri, tidak hanya menempatkan diri sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, tapi kita juga harus menempatkan diri sebagai seorang manajer. Begitu. Terkait dengan cara yang ketiga, yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, Bapak Ibu. Dalam hal ini, guru itu harus berperan dalam membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan cara melakukan diskusi, membuat kesepakatan antara kita sebagai seorang guru dan murid kita. Jadi melibatkan diskusi dengan murid, tidak serta-merta membuat peraturan. Nah, keyakinan kelas ini bisa berupa pernyataan yang universal, mudah diingat, mudah dipahami, dan harus bisa diterapkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah coba kami susun dengan siswa murid di kelas 11-2. Nah, keyakinan kelas ini sudah kami sepakati, sudah kami sharingkan, kemudian kami cetak dan kami tempel di kelas sebagai pengingat. Jadi ketika nanti ada murid yang melakukan tindakan-tindakan tertentu, nah kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya yang sudah disusun. Begitu. Ya. Keyakinan kelas yang pertama yaitu saling membantu dan mensupport antar teman. Keyakinan yang kedua, tidak membuli sesama teman. Keyakinan yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Keyakinan yang keempat, tidak pilih kasih dalam berteman.
Keyakinan yang kelima, bertanggung jawab menjaga fasilitas sekolah. Keyakinan yang keenam, menghargai teman yang sedang melakukan presentasi. Keyakinan yang ketujuh, bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. Keyakinan yang kedelapan, bersikap sopan, santun, dan jujur terhadap teman serta guru. Keyakinan yang kesembilan, mengutamakan mufakat dalam pengambilan keputusan. Keyakinan yang ke-10 yaitu berkontribusi dalam setiap kegiatan sekolah. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu buat bersama murid-murid Bapak Ibu di kelas. Nah, ini hasil diskusinya mereka. Ada banyak pendapat ketika waktu itu kami mencoba berdiskusi dengan teman-teman di kelas 11-2, itu ada banyak sekali pendapat Bapak Ibu. Nah, itu kita ambil mana yang disepakati bersama, mana poin-poin mana saja yang penting untuk kita ambil. Akhirnya kita ambil ada 10 poin keyakinan kelas 11-2. Nah, jadi ketika poin-poin keyakinan kelas ini kami tempel di kelas, kami akan selalu mengingatkan ketika ada tindakan murid yang kurang tepat, kita kembalikan lagi. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Nah, itu diajak diskusi seperti itu. Akhirnya seperti konseling ya Bapak Ibu ya. Langkah yang terakhir yaitu adalah penyelesaian masalah itu sebaiknya dilakukan dengan cara restitusi. Disebut di sini segitiga restitusi. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di poin menstabilkan identitas itu kita akan membuat murid menggeser identitasnya dari gagal menjadi sukses. Artinya ketika ada tindakan salah, kita tidak langsung menghakimi itu salah, tapi kita mencoba memahami, oke, tindakanmu itu sebenarnya ya siapa yang tidak pernah membuat salah seperti itu. Tapi untungnya kamu nggak melakukan hal yang lebih. Nah, semacam itu Bapak Ibu. Jadi nggak langsung menjatuhkan, tapi diarahkan menyadari bahwa tindakannya ini salah. Gitu. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita harus mengakui, kemudian berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi murid itu ditanyakan, menurutmu tindakan yang kamu lakukan itu salah atau benar nak? Salahnya kenapa? Atau kalau misalkan menurutmu itu benar, itu kenapa gitu. Jadi harus divalidasi dulu, ditanyakan dulu. Poin yang ketiga adalah terkait dengan menanyakan keyakinan. Nah, baru di sini setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita arahkan lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi Bapak Ibu. Jadi ketika ada tindakan yang salah, kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Nah, berikut Bapak Ibu. Terkait dengan penerapannya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, ini coba saya tampilkan kasus yang saya temui di kelas yang saya ajar. Saya coba tampilkan di sini. Kasus pertama itu adalah permasalahan ketika anak diberi tugas kelompok, ternyata ada aduan semacam ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian anak yang bermasalah ini coba saya panggil waktu itu, kemudian saya coba selesaikan permasalahan yang terjadi itu dengan cara tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, ini video yang saya ambil ketika mewawancarai anak tersebut. Kelas 1, kamu tadi bertengkar ya dengan teman kelompokmu. Iya Bu, benar. Karena saya kesal sama teman kelompok saya Bu. Apa alasannya? Gimana ya Bu, teman satu kelompok saya itu Bu, kan ada tugas satu kelompok. Ya. Mereka tidak mau Bu bekerja sama-sama. Padahal itu saya udah ngajak di rumah saya, tapi mereka pas saya ajak tuh gak mau karena banyak alasan ini itulah gitu loh Bu. Jadi pada akhirnya malam-malam saya ngerjakan sendirian. Jadi tugas semua itu saya kerjakan dengan
jeripaya saya sendiri, Bu. Oke, oh begitu. Ya wajar lah ya kalau kamu marah. Misalkan Bu Novi ada di posisi kamu, ya mungkin Bu Novi akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu Mbak, apa yang kamu lakukan sama ke teman-teman kelompokmu? Coba sih cerita, Bu Novi pengen tahu. Ya, saya tanpa sengaja tuh pakai nada tinggi, Bu, sama mereka karena saya kesel sama perilaku mereka gitu. Oke, terus kamu melakukan itu kan pasti ada alasannya sih. Ya, kira-kira alasanmu apa? Ya gimana ya, Bu ya? Masa saya jeripaya saya sendiri, terus teman-temanku tinggal kasih nilai doang sama guru saya, kan nggak mungkin saya diem aja. Pasti saya juga kesel, Bu, kesel sendiri. Itu padahal tugas kelompok, tapi teman-teman saya dengan enaknya numpang nama doang. Itu, Bu. Terus juga pada akhirnya pada tugas dikumpulkan juga mereka nggak tanya, Bu, progres tugas kelompok itu gimana, nggak tanya gimana tugas kelompoknya, enggak, Bu. Jadi pure saya mengerjakan dari awal sampai akhir. Jadi saya kesel, Bu. Kalau ceritanya seperti itu wajar memang kamu marah, karena memang tugas kelompok itu kan harusnya dikerjakan berkelompok. Dan Bu Novi menghargai apa yang kamu lakukan, dan kamu bisa mengontrol emosimu, tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Ya, Tindakanmu yang menggebrak meja itu menurutmu benar atau salah? Ya, oke. Terus menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? ya menurut saya kayak saling menghormati antar teman itu sudah hilang karena saya sudah memakai nada tinggi gitu, Bu. Oke. Terus kalau misalkan itu saling menghormati antar teman itu penting nggak sih menurutmu? Penting ya. Terus kalau misalkan itu kamu anggap penting, apa yang harus kamu lakukan untuk melaksanakan itu, keyakinan saling menghormati itu tadi? Saya harus mengevaluasi diri saya sendiri, jadi lebih sadar untuk bahwa gak boleh mengulangi hal itu tersebut gitu. Oke. Terus tindakanmu untuk teman-teman, apa nih yang akan kamu lakukan ke teman-temanmu? Mungkin saya kedepannya untuk menahan amarah saya, terus nanti saya akan jauh lebih bersabar ketika mendapatkan teman kelompok yang seperti itu lagi, Bu. Oke. Berarti untuk menyelesaikan masalah ini yang akan kamu lakukan apa? Mungkin bisa menceritakan ke guru mata matkulnya tadi itu, Bu. Misal guru fisika, saya akan menceritakan hal ini ke guru fisika. Oke, tindakan kamu ini memang sudah baik. Apa yang akan kamu lakukan ini harus benar-benar kamu lakukan, gitu ya. Terus tetap semangat, jalin komunikasi yang baik dengan teman-teman, jangan sampai kejadian ini terulang lagi, gitu ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Ramadhani Putri Nakesha dari kelas 11-1. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan amarah saya karena perilaku anggota saya. Saya harus banyak-banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman kelompok saya. Dan saya juga harus menjalin hubungan atau komunikasi yang baik untuk menemukan waktu yang tepat untuk bekerja kelompok. Dan juga tidak memaksakan keadaan. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya temui di kelas itu kaitannya dengan ketidakjujuran ketika ulangan. Nah, ada anak yang ketahuan mencontek menggunakan HP, kemudian HP-nya disita. Nah, dari kasus itu juga sudah saya coba selesaikan lewat tahapan segitiga restitusi. Berikut ini video ketika saya memanggil anak tersebut, anak yang bermasalah, kemudian saya ajak berdiskusi tentang permasalahannya. Re, kamu tahu alasannya kenapa Bu Novi panggil kamu ke sini? Iya, Bu. Tahu. Menurut ingatanmu, apa sih yang sudah kamu lakukan? Saya tadi ditegur sama Bu Betty, Bu, karena saya buka HP waktu ulangan. Kemudian HP saya disita sama Bu Betty. Oke. Bu Betty melakukan itu kan pasti ada alasannya ya. Alasannya apa? Saya tadi itu waktu ulangan kan nggak bisa, Bu. Jadi saya buka HP. HP saya waktu itu diambil, ketahuan disita sama Bu Betty. Menurutmu itu salah atau enggak? Salah. Salah, oke.
Manusia itu wajar ya melakukan kesalahan, tapi yang penting kita dapat tarik pelajaran dari kesalahan itu dan harus bisa memperbaikinya, gitu ya. Oke, berarti sekarang kita cari solusinya gimana, gitu ya. Re, menurutmu Re, Bu Betty itu sudah benar nggak sih mengambil HP-mu saat di kelas tadi? Benar Bu. Iya. Alasannya apa Re, kenapa bisa benar? Saya tadi itu kan waktu mau ujian Bu Betty di kelas, saya itu kan nggak bisa Bu. Jadi saya buka HP untuk browsing jawaban. Ada Bu Betty ketahuan, jadi HP saya disita Bu. Oke, tindakanmu kok benar apa salah sih Re? Salah Bu. Salah ya. Terus kenapa tetap dilakukan? Karena saya tidak mau nilai saya turun Bu. Saya malu sama teman-teman dan pasti nanti dimarahin sama orang tua kalau di rumah kalau tahu nilai saya jelek Bu. Re, sekarang coba kita pikirkan. Tindakanmu itu kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana, Re? Kejujuran Bu. Kejujuran. Oke. Terus Re, penting nggak sih jujur itu Re? Penting Bu. Pentingnya. Kalau menurutmu penting, berarti keyakinan kelas apa Re yang harus kamu lakukan? Saya berjanji akan berusaha jujur di ulangan berikutnya atau selanjutnya Bu. Bersedia ya memperbaiki kesalahan itu ya? Bersedia Bu. Tidak diulangi ya? Iya. Oke. Terus Re, kalau misalkan yang kamu ucapkan tadi tidak mau mengulangi, mencontek lagi Re, berarti apa yang kamu lakukan sebelum ulangan? Saya akan belajar sebelum ujian Bu, supaya saya bisa mengerjakan tanpa mencontek atau membuka HP lagi. Oke, tindakan yang akan kamu lakukan, yang kamu sampaikan tadi sudah tepat ya. Kamu harus lebih percaya diri. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, pasti kamu bisa mengerjakan ulangan tanpa nyontek, gitu ya. Terus apa yang akan kamu lakukan dengan Bu Betty? Nanti saya akan menemui Bu Betty lalu meminta maaf kepada Ibu Betty dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Oke, Bu Novi menghargai apa yang akan kamu lakukan. Tetap semangat ya, jujur itu penting. Tetap semangat dalam belajar, jangan diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza dari kelas 11-1. Saya merasa senang dengan apa yang dilakukan sama Bu Novi karena tidak menegur saya di depan teman-teman saya yang bisa membuat saya malu. Saya juga merasa senang karena Bu Novi menyarankan saya untuk lebih percaya diri lagi dengan kemampuan yang saya miliki atau menyuruh saya untuk lebih pede ke depannya. Saya juga berjanji kepada Bu Novi dan Bu Betty agar tidak mengulanginya lagi dan berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan terkait materi budaya positif yang saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian harapan saya dengan pemaparan tadi ada yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah tercinta ini, supaya sekolah ini bisa lebih maju, murid-muridnya juga lebih sukses. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, baik salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.